Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Huda, Alamanda, Kinali, penjamaah pemirsa Najia TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM yang dimanapun antum berada, azinillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih mencurahkan limpahan rahmat, hidayah, taufik, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Hingga malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir dalam majlis ilmu yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih kita cintai daripada mencintai diri kita sendiri, mencintai anak-anak kita, mencintai istri-istri kita, dan mencintai ibu bapak kita dan manusia semuanya. Maka cinta kita bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasul adalah kecintaan yang terhunjam kuat dalam sanubari kita. Semoga kita yang hadir menjadi pengikut setia Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan di atas sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan, kita akan mengupas sedikit tentang persiapan kita menuju bulan Ramadan. Dan sebelum bulan Ramadan datang, kita menjumpai bulan yang istimewa, yaitu bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, yang kebanyakan kita banyak lalai dari mengingat keutamaannya. Maka untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu kita merenungi nanti bagaimana sebenarnya keutamaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sebahagian saudara kita ada yang gulu berlebih-lebihan dalam menyambut bulan Sya'ban. Ada yang mereka mengkhususkan ibadah, takhsis ibadah dalam malam Ramadan, dalam bulan Sya'ban, dengan beranggapan ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Maka perlu kita kembali kepada sunnah, kembali kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk itu kita dengan waktu yang singkat ini mengenal lebih jauh apa itu dikatakan dengan bulan Sya'ban. Kita lihat bagaimana asbab dikatakan bulan ini namanya bulan Sya'ban. Kalau kita lihat dalam istilah lughawi atau istilah bahasa, ya, ini ta'rif, biasanya para ulama membagi istilah itu ada istilah lughatan wa istilahan. Ada istilah secara bahasa, ya, etimologi, dan ada terminologi secara istilah. Kalau kita lihat daripada secara bahasa, ya, bahwanya Sya'ban itu berasal dari Sya'ban, ya, Sya'ban. Ya, apa maknanya? Bermakna terpancarnya keutamaan, ya, artinya terpancarnya Sya'ban, ya, terpancarnya keutamaan itu dalam bahasanya. Atau juga berasal dari kata asy'abu dengan fathah pada huruf shin, ya, yaitu secara harfiah artinya menambal. Nah, itu dari segi menambal. Bahasa kita lainnya apa itu menambal? Menempel. Nah, maksudnya apa? Di mana Allah
menambal, artinya menghibur atau mengobati patah hati hambanya di bulan Sya'ban. Nah, ini dia kita lihat ya dari segi bahasa. Ada dua tadi, ada Sya'ban, ada Sya'bu. Nah, jemaah dirahmati Allah. Sedangkan secara historis atau sejarah, kita lihat perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Khulasah fi Syahril Khamsin Asy-Syamiyah bahwa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena saat penamaan bulan ini banyak orang Arab yang berpencar-pencar mencari air atau berpencar-pencar di gua setelah berakhirnya bulan Rajab. Nah, ini dia. Itu kata menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka terpencar-pencar berusaha mencari sumber air setelah lepas dari bulan Rajab, karena bulan Rajab itu adalah salah satu dari bulan haram. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan wa summiya Sya'banu litasha'ubihim fi talabil miyah aw fil gharati ba'da an yakhruja syahrul Rajab al-Muharram. Nah, ini kata beliau. Dinamakan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air atau di dalam gua-gua setelah bulan Rajab al-Haram. Nah, ini dia secara historis atau sejarahnya. Dan juga dalam pengertian yang lain, maksud daripada bulan Sya'ban itu historisnya adalah bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan ke-8 Hijriah, ya, bulan ke-8 dalam bulan Hijriah. Dinamai dengan sebutan Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan ya pada bulan ini. Sebagian ulama mengatakan Sya'ban berasal dari kata sya'aba yang seperti yang kita jelaskan tadi, bermakna terpancarnya keutamaan, dan menurut ulama lain adalah asy'abu dengan kasrah pada huruf sin, asyi'bu sebuah jalan di gunung yang tidak lain adalah jalan kebaikan. Nah, ini dia. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan Sya'ban berasal dari kata asy'abu dengan fathah pada huruf shin ya. Apa maksudnya? Secara harfiah artinya menambal atau menempel, di mana Allah menambal atau menghibur atau mengobati ya patah hatinya hamba di bulan Sya'ban ya. Ada pula ulama yang memahami bulan ini dengan makna lain yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini dia dari segi bahasa dan dari segi istilah yang dikatakan dengan bulan Sya'ban. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan bulan Sya'ban ini ya. Bagaimana keutamaan bulan Sya'ban ini? Nanti kita akan lihat ya komentar dari para ulama kita, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala, salah satu seorang kibar ulama ya, yang beliau rahimahullah telah mengatakan tentang sebahagian saudara kita yang mereka mengkhususkan beribadah pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Apa kata Syekh bin Baz? Perkataan beliau pada pendapat para ahli Syam, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Rajab ya, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban adalah perbuatan baru ya, perbuatan yang diada-adakan, dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya semuanya lemah. Hadis yang lemah ya tidak boleh diamalkan dalam ibadah jika didukung oleh hadis yang sahih yang lain. Ini kalau mau mengamal juga ada hadis penguatnya, tapi sebahagian para ulama lebih mengatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan untuk beribadah. Nah, jadi dalam bulan Sya'ban ini perlu kita ketahui jemaahnya rahmati Allah SWT, ada dua pendapat masalah keutamaan Sya'ban ini. Ada dua pendapat ya para ulama. Di antaranya adalah tidak ada keutamaan khusus ya, jadi tidak ada keutamaan khusus dalam bulan Ramadan. Kata Syekh di sini bahwasanya tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban, statusnya sama dengan malam-malam biasa lainnya
Ya, mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis lemah. Nah, jadi semua hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan bulan Sya'ban menurut para ulama al-hadis adalah hadis-hadis yang bersumberkan dengan hadis yang lemah. Juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau mengingkari adanya keutamaan bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Nah, beliau mengatakan terdapat beberapa hadis dhaif tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang tidak boleh dijadikan landasan. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan salat di malam nisfu Sya'ban semuanya statusnya maudhu atau palsu. Nah, sebagaimana keterangan para ulama pakar hadis. Nah, dari perkataan Syekh bin Baz tadi, bahwasanya jelaslah kepada kita kaum muslimin untuk ya tidak mengkhususkan amalan tertentu di malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban, ya, terdapat keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Pendapat ini berdasarkan hadis sahih, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana Nabi SAW bersabda. Nah, ini hadis lain. Innallaha la yutalli'u fi lailatin nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahhid. Ini hadisnya yang sahih. Sesungguhnya Allah akan menampakkan turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Nah, ini hadisnya, ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Penulis Tuhfatul Awazin berkata hadis ini munqati', terputusnya berarti hadis ini juga bukan sahih, tetapi ini adalah hadisnya juga hadis dhaif. Nah, jadi Bapak jamaah dirahmati Allah SWT, untuk itu jelaslah kepada kita tentang semua amalan-amalan, ya, semua tentang keutamaan bulan Sya'ban ini berdasarkan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang bahkan para ulama mengatakan hadis yang palsu. Kita lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan penting, ya, setelah kita mengetahui tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, bahwasanya tidak ada satupun yang sahih, tapi amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, itu secara umum, ya, tidak mengkhususkan, karena kita ketahui bahwasanya di sana ada amalan-amalan kita yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, seperti, ya, pelaporan dari amal harian. Ya, amal harian kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT, seperti perkataan Abu Hurairah, ya, bahwasanya amal harian ini, artinya semua hari itu sama di sisi Allah. Hadis tentang keutamaan amal harian kita itu datang dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ini tentang keutamaan amalan harian yang berdasarkan hadis sahih. Bahwasanya jemaah yang dirahmati Allah, tentang pelaporan amal harian ini apa kata Rasulullah, hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan juga Imam Bukhari dan imam yang lain termasuk Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Para malaikat, ya, di malam dan di siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit, ya. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka,
dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Nah, jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pelaporan malaikat ya tentang amalan harian yang mereka berkumpul pada saat berarti maaf ya ini pergantian ya, malaikat yang berkumpul pada yang bertugas hari itu subuh, kemudian berkumpul lagi pada asar. Nah, berarti yang kita ini setiap hari selalu diawasi oleh malaikat dan melaporkan tentang perbuatan amalan kita harian itu kepada Allah setiap harinya, dan Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Tapi tugas malaikat itu adalah mereka mengawasi perbuatan kita. Maka setiap hari tidak ada yang alfa dari pengawasan dan pencatatan malaikat. Nah, ini tentang keutamaan harian. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kondisi hamba ini ya kalian tinggalkan? Nah, mereka melaporkan bahwasanya wahum yusalluna, dan mereka itu adalah sedang dalam keadaan mengerjakan sholat. Watainahum, kami jumpai mereka juga sedang mengerjakan sholat. Nah, ini jemaah berlaku untuk setiap hari dari hari kehidupan kita di dunia ini. Tidak saja dikhususkan pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian tentang keutamaan laporan ini adalah lagi namanya pelaporan amal pekanan, yaitu usbu'iyah. Ya. Bagaimana pelaporan pekanan itu? Di antara keutamaan dan keberkahannya bahwa pintu-pintu surga dibuka pada 2 hari tersebut, yaitu hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Ini pelaporan mingguan. Bahwa kata ya Syekh di sini bahwasanya pintu surga dibuka pada 2 hari tersebut, yaitu Senin dan Kamis. Pada saat inilah orang-orang mukmin diampuni, kecuali 2 orang mukmin yang sedang bermusuhan, ya, yang sedang ada dalam permusuhan atau pertikaian atau perselisihan yang tidak berdamai. Nah, dalil yang menguatkan ini adalah hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim, juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwab al-jannah yaumul isnin wa yaumul khamis, fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahnahu, fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha." Apa yang maksudnya, ikhwas sekalian? Nah, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Dan kata Rasulullah SAW, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, ya, akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan, ya, terjadi permusuhan. Lalu dikatakan tundalah, ya, maksudnya adalah akhirkanlah keduanya, itu maksudnya di dalam kitab Syarhun Nawawi. Tundalah artinya itu akhirkanlah keduanya, pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya, ya, orang ini sampai kedua berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Nah, ikhwas sekalian dirahmati Allah, ini tentang pelaporan amalan kita usbu'iyah, ya, dilaporkan oleh malaikat. Maka Rasulullah SAW beliau sangat senang kalau malaikat melaporkan amalannya dia dalam keadaan berpuasa. Maka inilah sunnahnya kita mempuasakan hari Senin dan hari Kamis, ya.
Karena pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis, dan semua kita diampuni dosanya kecuali orang yang tidak berbuat syirik, ya, dan kecuali orang yang bermusuhan. Maksudnya apa itu? Yang berselisih, bertengkar lebih dari 3 hari. Ini kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslim an yahjur akhahu fawqa thalathin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Kalau bertengkar Rabunya kita sudah mulai berdamai. Nah, hari Kamis supaya amalan kita tidak, ya, macet pelaporannya, tidak tertunda. Ya, kalau tidak ditangguhkan dulu, ditangguhkan. Kalau ditangguh tidak berdamai lagi minggu depan, ditangguhkan lagi. Kedua-duanya. Nah, kalau ditangguhkan terus berarti semua amal kita tidak diterima oleh Allah. Kalau mati kita tidak waktu penangguhan itu kemana kira-kira? Ya, itu namanya su'ul khatimah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Maka hendaklah kita islah bainan nas, islah bainal ikhwah, persaudaraan sesama muslim, tetangga, apalagi sama menantu dan mertua. Ini sama mertuanya ikhwah amahat, ya, tidak bertegur sapa dengan mertuanya setahun. Ya. Dengan kakak ipar, dengan adik ipar dan semuanya. Ya. Nah, lebih-lebih lagi adalah zawil qarabah. Kita hendaknya memperbaiki islah di antara keluarga kita. Nah, kemudian pelaporan tahunan. Apa itu? Sekali setahun dilapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud pelaporan tahunan itu? Berdasarkan hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim." Ini kata Rasulullah, ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang, terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada, ya, Rabb yang mengatur semesta alam. Aku ingin saat amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Ya, hadis ini riwayatkan Imam An-Nasa'i. Nah, jadi tahunan itu adalah diangkat pada bulan Sya'ban. Nah, ini motivasi kita jemaah yang dirahmati Allah SWT. Ada laporan harian malaikat kepada Allah, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sebenarnya walaupun tidak ada dalil, ya, yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban atau keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban yang banyak itu, walaupun derajat hadisnya sahih, tetapi amalan yang kita kerjakan secara umum yang biasa kita laksanakan pada bulan-bulan yang lain tanpa taksis, tanpa mengkhususkan hari tertentu, malam tertentu. Karena mengkhususkan hari tertentu itu harus ditunjukkan dengan dalil yang sahih, datangkan dalil yang sahih. Seperti mengkhususkan, kan ada sebahagian saudara kita, Pak, ya, mereka mengadakan amalan khusus pada bulan nisfu Sya'ban. Apakah sholat, ya, apakah membaca Al-Quran, zikir. Nah, ini namanya taksis. Ya, ini yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak ada perintah dari Nabi kita yang mulia SAW. Tetapi secara umum, ya, kita juga karena keutamaan Rajab ini dikatakanlah Rasulullah SAW tadi, apa itu? Bulan Rajab itu apa keutamaannya? Laporan tahunan, yaitu dilaporkannya sekali setahun amalan kita kepada Rabb kita oleh malaikat. Maka inilah kebanyakan dikata para ulama bahwasanya kita kaum muslimin banyak lalai di bulan Sya'ban, ya, padahal keutamaan ini.
Nah, bagaimana amalan secara umum yang kita bisa kerjakan di bulan Sya'ban ini tanpa adanya taksis, tanpa adanya pengkhususan. Nah, ikhwas sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan penting yang sehajatnya kita persiapkan jelang bulan Sya'ban ini, yang tidak berapa hari lagi, sekarang sudah tanggal 28 Rajab ya. Kita akan meninggalkan bulan Allah haram, bulan haram ini. Rajab itu adalah bulan haram, dan akan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal-amalan soleh. Nah, apa amal-amalan yang secara umum yang kita kerjakan di bulan Sya'ban? Ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang kita akan bahas pada kesempatan yang dikasih. Yang pertama, memperbanyak amal soleh ya. Amal soleh, apa amal soleh itu? Amal-amalan soleh yang seluruh amalan soleh yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kita kerjakan setiap waktu ya, untuk menghadapi bulan Ramadan ya. Para ulama terlalu membiasakan amal-amal soleh semenjak datangnya bulan Sya'ban. Jadi para ulama kita salafun soleh terdahulu, walaupun mereka pada bulan-bulan yang lainnya ya, mereka terbiasa melakukan amalan sunnah, tapi lebih giat lagi mulai startnya di bulan Sya'ban ya. Mereka sudah mulai ya memperbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban ini, sehingga mereka sudah terlatih ya, untuk menambahkan amalan-amalan mereka ketika bulan Ramadan. Jadi pas nanti di bulan Ramadan, istilahnya itu apa Pak? Apa namanya itu, kalau sebuah perlombaan apa namanya itu? Ya, Pak, pemanasan ya. Kalau kita bertanding itu kan ada pemanasan dulu. Kalau langsung main gimana kira-kira Pak? Ya, atlet itu kalau langsung main dia bisa roboh langsung ya kan. Jadi harus ada dulu pemanasan, persiapan ya. Nah, itu di training itu untuk bisa bertanding, karena kita akan menghadapi bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Nah, jadi sahabat atau para salafus saleh terdahulu mereka sudah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang utama yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah pernah mengatakan, seorang ulama besar kita, ulama sunnah, beliau mengatakan, Abu Bakar Al-Balkhi, Syahru Rajab syahru zar'i ya, wa syahru Sya'ban syahru suqyi zar'i, wa syahru Ramadhan syahru hasadi az-zar'i. Nah, ini kata beliau ya, Abu Bakar Al-Balkhi mengistilahkan, menamai bahwasanya syahru Rajab syahru zar'i, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bercocok tanam Pak. Ada tanaman yang 3 bulan panen? Ada? Banyak Pak ya? Buah apa, sayur-sayur dan ada. Ya, itu diibaratkan kata ulama ini. Jadi syahrul Rajab itu bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'. Dan bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman. Nah, jadi ditanam dulu di bulan Sya'ban, kemudian tumbuh di bulan Sya'ban ini disirami. Nah, disirami dia. Nah, syahrul Ramadan syahru hasali zar'i. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan menanam, memanen tanaman tadi. Ya, jadi di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kita menyiraminya, di bulan Sya'ban kita mulai memetik, mulai memanen ya dari amal itu. Nah, ikhwas sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan ya, apa kata beliau? Mathalu syahri rajabin karrih, wa mathala Sya'ban mislu al-ghaim, wa mathalu Ramadan maslul matar, wa man lam yazra'u wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Nah, ini perlu kita renungkan ikhwas sekalian. Ya, apa kata ulama kita ini ya, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan perumpamaan bulan Rajab itu adalah seperti angin rih.
Bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan. Apa itu? Udah hitam Pak ya, tanda mendung, tanda-tanda hujan akan turun. Bulan Ramadan seperti al-matar, itu hujan. Jadi asal mulanya hujan itu kan dari angin, apa ya? Jadi Pak, Rajab itu diistilahkan seperti angin, Sya'ban sudah seperti mendung, dan bulan Ramadan air hujan sudah turun. Nah, apa kata Syekh ini? Bagaimana mungkin ya dia memanen hasilnya di bulan Ramadan? Kalau barang siapa yang tidak menanam, barang siapa yang tidak menanam dia di bulan Rajab dan tidak menyirami di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan panen di bulan Ramadan? Nah, ini dia. Mustahil dia bisa memanen. Maka hendaklah kita mulai memperbanyak tanaman kita, menyiraminya, dan sehingga tanaman tadi subur dan berhasil panen yang melimpah nantinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, Inna min waraikum ayyamas sabru fihinna mislu al-qabdi al-jabri lil amili fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla amalikum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, beliau mengatakan, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari di mana bersabar pada waktu tersebut seperti halnya memegang bara api. Ya. Orang yang beramal di waktu tersebut seperti mendapat pahala 50 orang. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, seperti pahala 50 orang di kalangan mereka sendiri, ya, atau seperti 50 orang dari kami? Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? 50 orang dari kalian. Subhanallah. Ini Bapak sekalian tidaklah mengurangi ketinggian ya daripada amalan para sahabat Nabi. Tapi Rasulullah mengibaratkan ketika itu hari ayyamus sabar, hari di mana ujian berat dalam beramal ibadah kepada Allah. Kapan itu? Allah Ta'ala, apakah sudah ada seperti kita hari ini? Ya, di saat kita beramal sangat susah, ya, beramal untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW sudah dikucilkan. Ya, ini kalaulah jumpa kita dengan hari itu namanya ayyamus sabar, hari-hari sabar. Maka ini buat sekalian motivasi kita untuk terus memperbanyak amalan-amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia yang pertama. Hendaklah setiap amalan-amalan sunnah yang kita ketahui kita perbanyak di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa tanpa mengkhususkan hanya puasa pada 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban, tapi berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dianjurkan. Rasulullah SAW beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, Nabi itu adalah puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid dan puasa sunnah lainnya. Dan banyak Nabi mempuasakan bulan Sya'ban ini dari bulan-bulan yang lain. Nah, diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ini kata, ya,
Usamah bin Zaid meriwayatkan hadis ini, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lam aruka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahru yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana shaim. Ini pertanyaan Abu Usamah bin Zaid kepada Rasulullah SAW yang dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan selain bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yakni di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Nah, ini tentang keutamaan kita memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW telah mempraktekkan kepada kita semua. Jawaban Nabi ini, ya, jawaban Nabi kepada Usamah bin Zaid, ya, adalah seakan-akan beliau mengatakan kepada kita, seorang muslim tidak pantas bagi kalian untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala di saat manusia lalai padanya. Jadi kita, penegasan Nabi kepada kita semuanya, bahwasanya seorang muslim itu hendaklah dia selalu mengawasi dirinya dan jangan termasuk orang-orang yang lalai. Dan penegasan Nabi lagi adalah seharusnya kita lebih bersemangat dan menyadari keadaan Rabb kita, agar kita termasuk hamba-hamba yang memilih menghadap Allah di saat yang lain lalai darinya. Ini saat orang-orang yang lalai dan beribadah kepada Allah, kita termotivasi untuk beribadah. Rajinlah bersedekah di saat manusia lalai darinya. Rajinlah bersedekah di saat manusia pelit untuk mengeluarkan hartanya, ya. Bangunlah malam di saat yang lain terlelap dalam tidur. Jagalah sholat di saat hamba-hamba yang lain menyia-nyiakannya. Nah, ini buat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang makna yang terkandung dari pertanyaan Usamah bin Zaid tadi dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga menginginkan kepada kita untuk pentingnya memanfaatkan waktu dan menghidupkan waktu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sia-sia, ya, umur waktu yang dititipkan Allah kepada kita itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Di saat saudara-saudara kita, manusia-manusia yang lain lalai dan kita termotivasi, ya. Ini biasanya kalau orang-orang soleh terdahulu mereka sedang mengisi waktu seperti mengisi waktu antara sholat maghrib dan sholat isya. Mereka menunggu waktu dan beribadah kepada Allah di saat manusia yang lain melalaikan tentang keutamaan ini. Nah, juga di kesempatan lain Rasulullah SAW mengatakan, bahkan menjelaskan besarnya keutamaan yang didapat untuk mereka yang mengingat Allah di waktu manusia-manusia yang lain nilai. Kita ambil contoh misalnya, ya, kita selalu itu ingat kepada Allah di saat manusia lain lalai kepada Allah. Apa contohnya? Seperti kita berada di pusat perbelanjaan atau di pasar, orang sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan jualannya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, baik, ada waktu kita sholat isya dulu. Untuk kita lanjutkan di poin ini, semoga Allah memudahkan semuanya. Allah taala alam. Kita skor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak, ikhwah sekalian Allah dan para ummahat yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan
Ya, seperti kita yang selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saat manusia sibuk dan lalai dengan berbagai perniagaan, misalnya di pasar, ya, kita senantiasa zikir kepada Allah. Seperti amalan yang semestinya kita lakukan setiap kita masuk pasar, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa masuk pasar. Kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'ahu alfa darajah. Ya, barang siapa, kata Rasulullah, yang masuk pasar dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan pernah mati, di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan tulis baginya sejuta kebaikan, menghapus sejuta kejelekan dosa, dan mengangkatnya sejuta derajat. Nah, ini memang dalam tinjauan para ulama, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan sanadnya dhaif, ya, sanadnya dhaif. Coba kita dianjurkan untuk membacanya, karena Rasul Aisyah radhiyallahu taala juga beliau mengatakan, ya, tentang keutamaan ini, karena Rasulullah SAW yasumu hatta nakul la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasuma, fama raitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma raituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga dalam kitab Tabrani dan dalam Ausat dari Aisyah, beliau mengatakan tidak diriwayatkan, dan ini juga hadisnya dhaif, ya. Tidaklah dulu Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan, dan terkadang beliau mengakhiri puasa 3 hari tersebut sampai setahun kemudian beliau berpuasa dengan bersabar. Ya, tentang amalan maksudnya ini, di saat manusia lalai kita menyibukkan diri kita untuk beribadah, dan ini hadis-hadis motivasi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuat sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ya, amalan yang semestinya juga kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Yang ketiganya adalah membayar hutang puasa Ramadan. Apa itu membayar hutang puasa Ramadan? Ini dianjurkan atau kepada kita yang bulan Ramadan yang lalu tidak melunasi. Nah, bisa juga laki-laki, bisa perempuan. Yang laki-laki misalnya kenapa? Karena sakit, ya, karena safar atau berpergian. Yang ibu-ibu juga, ya, biasanya ibu-ibu yang banyak. Nah, para ummahat, para ibu-ibu, perhatikan bagaimana hutang-hutang kita yang tahun lalu ini sudah wajib lunas sebelum masuk lagi bulan Ramadan yang baru. Nah, inilah amalan yang selalu dilakukan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW dan ummahatul mukminin. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana yaqulu ala saumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, jadi Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mau puasanya tahun dulu lunas. Nah, terkadang ibu-ibu kan banyak itu, Bu, ya, utang tahun dulu belum selesai, masuk lagi bulan yang baru, sehingga bertumpuk-tumpuk utangnya, ya, sehingga banyak kelalaian ini
sampai nanti juga tidak terhitung lagi. Yang utang namanya tetap ya kama tadinu tudan, itu artinya kama tadinu tudan kata berhutang. Kata Rasulullah juga orang yang berhutang juga wajib membayar hutang. Nah, kalau itu ibu-ibu juga wajib hitung ya, mengingat kembali puasa-puasa yang tinggal setelah sudah jadi akil balik. Bisa nggak ibu-ibu hitung itu? Sudah akil baik dan mumayyiz, nah, hitung semuanya, bayar. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala, kunna nu'maru bi qada'i shaum, bi qada'i sayd, kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada salat, mengqada puasa, dan tidak disuruh mengqada salat. Ya, jadi yang qada puasa itu wajib, ada qada wajib. Ya, sedangkan sholat tidak lagi dikodo. Jadi bagaimana dengan sholat kita yang dulu tinggal, Pak? Ya, masa jahiliyah dulu lah, ya, masih belum kenal sunnah, ya. Bagaimana caranya? Bertaubat. Nah, ini udah taubat, semoga diampuni oleh Allah. Tapi kalau puasa diwajib dibayar. Nah, ini kalau ingat puasa-puasa yang dulu dibayar sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya, agar kita ya kalau yang wajib ya itu dibayar semuanya, puasa wajib. Nah, kalau kita melihat puasa sunnah, yaitu untuk menyempurnakan amalan kita, dan kita sudah mulai start untuk mulai berpuasa, persiapan menjelang puasa Ramadan. Karena Pak, sebahagian ada saudara kita ya sering sana sampaikan, kalau sudah masuk Ramadan penyakit mahnya kambuh ya, sehingga sakit mah, terus tahun depan sakit mah lagi ya. Jadi tidak berpuasa begitu sepanjang tahun. Na'udzubillah min zalik. Yang buhul Islamnya tercabut ya. Kalau dia tidak mengamalkan puasa pada bulan Ramadan, salah satu pilar rukun Islam yang 5 ya. As-shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Kalau 4 tiang ini masjid, kalau satu tiangnya rontok, rumpuh, maka yang bangunan akan hancur. Kayak yang 5 rukun Islam yang 5 itu tidak boleh kita sia-siakan. Ya, tidak boleh kita sepelekan, apalagi sholat dan ibadah puasa. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kita perbanyak ya, perbanyak untuk puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ya, bagaimana kita membaca Al-Quran? Mulai diperbanyak di hari awal bulan Sya'ban. Ya, kita hitung Pak, dari Syawal kemarin sampai bulan Rajab ini berapa kali khatam? Ada yang khatam 7 kali. Nah, berarti kalau 7 kali berarti 1 kali sebulan khatam. Ya. Kalau enggak 7 kali, 6 kali. Enggak ada 5 kali. Kalau enggak ada 3 kali. Kalau enggak ada juga 2 kali. Kalau enggak ada sekali dari Syawal ke Rajab. Nah, ini kita yang tahu semua ya. Maka hendaklah kita berupaya semangat lagi ya, di Rajab, di Sya'ban ini mulai start lagi di Al-Fatihah. Mudah-mudahan di akhir Sya'ban kita khatam. Di bulan Ramadan kita niatkan 3 kali khatam minimal ya. Itu masih lemah-lemahnya kita Pak. Imam Syafi'i berapa dia khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Berapa kali Pak? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan.
Berapa satu hari itu Pak? Berapa? 2 kali ya? 2 kali khatam. Ini motivasi kita. Nah ini terbiasa kalau yang umroh di akhir Ramadan itu terasa ya. Bagaimana motivasi kita kaum muslimin semuanya semangat ya. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah bisa umroh di akhir Ramadan Pak ya. Karena di sini keutamaan yang sangat besar. Nah ini kita semangat motivasi. Mulai start besok ini uji coba ini. Sanggup nak khatam Quran selama bulan Sya'ban? Kalau kita sanggup, ini berarti kita sudah mulai mempersiapkan untuk siap mengkhatamkan beberapa kali di bulan Ramadan. Ya, karena keutamaan yang besar kita akan peroleh di bulan Ramadan ini. Nah, latihlah Pak. Tapi kalau setengah juznya, nah, ibarat itu nanti Ramadan juga seperti itu. Alhamdulillah, anzali. Ya. Bagaimana membaca Al-Quran ya, diperbanyak di bulan Sya'ban ini sehingga kita menghadapi bulan Ramadan seorang muslim akan bisa menambah lebih banyak lagi pada bulan Ramadan. Salamah bin Kuhail ya, rahimahullah berkata, atau Salamah bin Kuhail mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Ya, ini kata Salamah bin Kuhail. Dulu dikatakan bulan Sya'ban lah bulan para qurra, yaitu pembaca Al-Quran. Begitu pula yang dilakukan oleh Amr bin Qais rahimahullah. Apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya ya, dan mengosongkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Ini salafun soleh. Artinya apa Pak? Mereka tidak lagi menyibukkan dirinya banyak-banyak di tijarah ya, mulai mempersiapkan dirinya ya untuk fokus dalam membaca Al-Quran. Maka para ulama semuanya ya meninggalkan majelis-majelis mereka, meninggalkan pembacaan kitab, bahkan kitab-kitab hadis pun ditinggalkan oleh para ulama. Mereka fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka persiapkan diri kita ya, start nanti di bulan Sya'ban tanggal 1 kita upayakan di akhir Sya'ban kita khatam 1 kali minimal, kalau bisa 2 kali 3 kali untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Nah, yang terakhir, amalan yang semestinya kita lakukan di bulan Sya'ban adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin ya. Ini kita kaji terus Pak, bagaimana mentauhidkan Allah, jauh dari syirik ya. Jangan lagi kita berbuat syirik dan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena musibah, bencana dan bala itu akan datang kalau kita berbuat syirik ya. Ada azab Pak, kita tak sangka itu ya, sempat saudara kita di Pelampayan itu ya, subhanallah, itu ujian ya dari Allah. Nah, tidak bisa kita bayangkan masuk logika Pak. Kita buka posko sampai hari ini di sana, Najia peduli ya, subhanallah. Allah itu kalau berkehendak, maka kita jauhi perbuatan syirik, jauhi kedukun, jauhi jual-jual azimat ya. Ini azimat diperjualbelikan di warung lagi ya, ini sudah kesyirikan yang merajalela. Naudzubillah. Karena dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan diampuni. Bersihkan tauhid kita mulai Sya'ban. Ada masih percaya kepada tahayul, kepada khurafat, kepada sial-sial, sudah tinggalkan ya. Bersihkan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah begitu kita juga berbaikan. Apa itu berbaikan Pak? Ada permusuhan, ada yang belum tegur sapa, ada yang niat hatinya masih dengki-mendengki, perbaiki ya, silat, perbanyak perdamaian Islam di antara kita. Kita akan memasuki bulan yang istimewa nanti ya, bulan yang kita jangan terhalang seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan terhalang amal kita diangkat ke sisi langit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita di dunia masih bermusuhan dengan saudara kita ya.
Nah, ini dalilnya. Dalilnya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yattali'u fi lailatin nisbi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahid. Orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Kalau musyahid itu apa? Orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Ya, orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Nah, itu ya. Jadi kita tidak boleh ya memasuki bulan Sya'ban masih ada sengketa, masih ada perselisihan yang belum bisa diselesaikan. Maka kunjungilah kalau ada saudara kita yang kita ada perselisihan, maka kita damai, kita minta maafkan, dimaafkan. Nah, jemaah ini rahmati Allah. Rasulullah juga secara khusus ya tentang orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya, ini seagamanya, maka Rasulullah katakan ya seperti hadis yang kita bacakan tadi di awal, ya, tidak pintu-pintu sekarang dibuka hari Kamis dan hari Senin, ya. Jadi yang telah bacakan tadi, terhalang dosa pahala-pahala kita diangkat ke langit kalau kita masih bermusuhan, ditangguhkan sampai kita berdamai. Nah, itu pentingnya kita al-islah bainal ikhwah, al-islah bainal kaum muslimin, perdamaian, ya, berdamai dan jauhi permusuhan. Nah, Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara amalan-amalan umum ya yang mestinya kita amalkan, ya, yang mesti kita lakukan. Dan janganlah kita melakukan amal-amalan yang menyelisih sunnah. Di penutup ini mungkin Anda sampaikan apa itu diantara amal-amalan yang menyelisih sunnah. Yang pertama, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menghidupkan dengan apa? Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir dan semuanya, atau yang lainnya. Yang kedua itu mengerjakan sholat alfiyah. Apa itu? Pernah dengar sholat alfiyah? Ya, ada amalan yang dilakukan malam ini dengan sholat alfiyah, sholat 1000, mungkin khususkan 1000 rakaat dan segala macam. Jadi ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian juga jangan kita mengkhususkan puasa pada hari nisfu Sya'ban. Apa maksudnya itu puasa nisfu Sya'ban? Dari start awal sampai tanggal 14 kita tidak puasa. Tanggal 15 khusus kita mulai puasa. 16-nya tidak puasa lagi. Nah, ini mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban. Yang dianjurkan mana? Kita berpuasa dari awal atau mempuasakan beberapa hari di bulan Sya'ban. Tidak mengkhususkannya hanya puasa tanggal 15 Sya'ban. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian juga ada lagi tradisi ruahan sadraman, selamatan dan bulan Sya'ban dan segala macamnya itu, selawatan dan lain-lainnya ya. Ini diantara perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, dan secara umum itu tadi 5 poin yang semestinya kita lakukan sesuai dengan Nabi perintahkan kepada kita semua. Allah Ta'ala alam. Mungkin ini pembahasan kita karena keterbatasan waktu, masih banyak nanti pembahasan ini. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kesempatan yang lainnya membahas tentang terutama Sya'ban. Allah Ta'ala alam. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan Pak? Kita minta apa itu? 5 atau 2 pertanyaan saja kalau ada. Ya, betul. Ya. Iya, dihitung. Itu berapa kali tinggal Pak? Puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan, ingat-ingat ya, berapa hari tinggalnya. Dan itu juga kita harus ganti. Kalau tidak ingat sama sekali ya
Jadi kan lupa. Kalau lupa ya tidak diangkat lagi. Tapi kalau ingat kerjakan. Paham ya? Kalau lupa, rufi'atil aqlam min thalah. Diangkat pena itu dari 3 orang. Yang pertama itu ya as-sabi hatta yablagh, anak-anak sampai balik. An-naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia bangun. Ya, orang gila sampai dia orang yang gila, maksudnya orang yang lupa sampai dia sadar. Tapi jangan dilupa-lupakan. Oh gila, kita ingat puasa ini saya ingat, ganti itu. Jadi tidak pula boleh kita dipaksa mengingat-ingatkan. Paham ya? Tahun sekian ini, tahun berapa, umurku sekian aku puasa anak itu. Jadi kalau ingat, oh ya saya nggak puasa, maka itu yang diganti, yang ingat. Ya Pak, kalau yang tidak ingat tidak dikenal. Maka kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu-ibu itu juga, ya, untuk mengingat puasa ganti. Jangan kita nanti menghadap Allah dengan masih ada tanggungan hutang kita di dunia ini. Allah taala alam. Masih ada Pak? Ya. Jengkel. Ya kalau jengkel saja dalam hati belum dibuktikan dengan tindakan, tidak apa-apa. Jengkel aja, berarti itu dosanya sama kita sendiri. Ya, jengkel itu kalau kita tidak boleh jengkel sama saudara. Ya, la hasada illa fisnatain. Jangan hasad. Jengkel itu kan hasad. Ya, tidak boleh hasad kecuali kepada 2 perkara. Ya, kepada orang yang ya beramal soleh, ya, kepada orang yang berilmu, ya, kecuali kita ingin bermasih untuk berilmu, ya, kita boleh jengkel kepada 2 orang ini. Rajul 2 ya, rajulun atahullahu malan fasaddaqa bih. Seorang laki-laki yang memiliki harta, dia membelanjakan harta itu untuk Allah, kita boleh hasad kepada dia. Apa kira-kira? Ada seorang kaya tapi dia dermawan, nah, kita hasad sama dia, boleh. Seorang yang diberikan ilmu tapi dia manfaatkan ilmunya, kita hasad sama dia. Jengkelnya untuk kita supaya sama juga dengan dia. Jangan jengkelnya supaya hartanya hilang, didoakan ya, supaya ilmunya hilang, tidak boleh itu. Nah, jadi kita tidak boleh jengkel sama saudara kita. Kalau masih jengkel juga segera istighfar, ya. Istighfar, mohon ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang tua. Ya, kalau jengkel seperti itu ya karena dia tidak taat atau tidak memuliakan orang tua, tidak berbuat baik, ya jengkel di situ boleh, ya. Artinya kenapa? Karena kita harus dianjurkan birrul walidain. Dan jengkelnya itu harus disesuaikan dengan tindakan. Bagaimana tindakannya adalah menasihati dia, jangan jengkel saja. Kalau sekarang hanya jengkel saja tidak ada tindakannya, tidak ada artinya. Ya, kalau jengkel nasihati. Apakah abang, adik, ya, itu kan dalam keluarga, maka dia dinasihati. Nah, itu namanya munasahah, saling menasihati antara saudara. Karena ikatan tali darah ini Pak nggak bisa, ya, apalagi tali darah semuslim, ya. Ini persaudaraan zawil qarabah yang dianjurkan kita oleh Allah untuk menyambungnya. Itu namanya silaturahmi. Maka kita harus ya menasihati adik atau abang kita yang tidak pernah berkunjung kepada orang tua, yang tidak pernah birrul walidain, ya. Maka kita sebagai ibu, sekarang ini kita udah tua-tua Pak, ya, udah tua. Tapi kalau di hadapan ibu bapak kita hidup, gimana kita? Hah? Ada ibu kita, bapak kita yang hidup, kita ini udah besar, udah tua, bahkan sudah punya cucu. Kita ketemu dengan orang tua kita, bagaimana pendapatnya? Kita ini masih dianggap anak kecil, ya kan? Masih dianggap anak kecil. Tapi gitulah orang tua, wajib kita hormati. Maka sebagai anak laki-laki lagi ini, kita harus sering tanyakan
Bu, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Pernah kita katakan seperti itu, Pak? Belum. Lakukan itu. Jangan dipanggil seperti kita kecil-kecil dulu lari. Ini nggak boleh. Harus kita bilang, bilang, Bu, ini salah satu menunjukkan kita birrul walidain. Karena situlah harta sawah ladang kita untuk memperbanyak amal. Begitu Pak ya. Barakallahu fiik. Masih ada? Ibu-ibu? Satu lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, saya bertanya, coba sebutkan 5 amalan yang kita kaji tadi, yang boleh dilakukan di bulan Ramadan. Yang tahu enggak? Sesuai urutan, atau boleh tidak berurut? Ada ingat? Boleh. Acak-acakan boleh, Pak. Pertama tadi, memperbanyak amal soleh. Yang kedua, memperbanyak berpuasa. Yang ketiga, bagi ibu-ibu membaca Al-Quran. Seterusnya, apa lagi? Lupa Pak ya. Bapak ingat ya. Itu namanya, insyaallah ini kita akan ulang-ulangi lagi. Semoga kita bisa memfokuskan untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Semoga pengajian kita ini bisa menambah hasanah ilmiah kita, Bapak Ibu. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari nasi dan syaitan pun, karena keterbatasan waktu sedianya 8:30 selesai, tapi karena tadi waktu kita, semoga ini tidak mengurangi dari pertemuan kita ini. Kita tutup dengan banyak maaf, dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.